Ya, baik anak-anakku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Komari selaku pemateri bimbingan konseling kelas 12 pada acara Vikon siang hari ini. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, yang super hebat, yang luar biasa bersemangat, masih mengikuti kegiatan video conference siang hari ini. Pada materi siang hari ini tentang melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur-jalur yang sudah ada, baik itu SNPTN maupun jalur yang lain. Kemudian anak-anakku, perlu saya ulang untuk mengingatkan lagi, anak-anakku pada saat pemateri menyampaikan presentasinya, menyampaikan materinya, tolong sekali lagi tidak ada yang menyalakan mikrofon agar nanti penjelasan yang dari Pak Komari bisa sangat jelas dan pelaksanaan video conference juga lebih bagus. Nanti ada sesi tanya jawab setelah pemateri nanti membacakan atau menyampaikan sudah selesai. Nanti ada sesi tanya jawab. Tanya jawab ada dua cara, bisa langsung chat di kolom atau bisa langsung bertanya, menyalakan mikrofonnya, meminta izin, baru nanti petugas akan mempersilahkan untuk bertanya secara langsung. Itu tata tertib yang ada. Kemudian untuk presensi atau daftar hadir tetap nanti akan saya sampaikan insya Allah menjelang akhir materi selesai ya. Jadi tolong ini supaya nanti anak-anakku tetap semangat mengikuti sampai dengan akhir. Terima kasih anak-anakku, tiba saatnya biar tidak terlalu panjang. Marilah acara video conference ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Komari untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Komari. Baik, terima kasih Pak Aris. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 semua jurusan yang saya banggakan, alhamdulillah siang ini kita masih bisa tetap belajar walaupun menggunakan media elektronik, media yang canggih. Memang kalau dipikir alangkah lebih tepatnya, lebih jelasnya itu dengan tatap muka. Tapi nggak apa-apa, karena musim pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, semoga di siang kali ini masih tetap semangat mengikuti materi dari Pak Kom. Pada pertemuan kali ini ya, saya akan menyampaikan yaitu mengenal perguruan tinggi. Anak-anakku, pengertian perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu ditempuh ketika anak-anak sudah lulus dari tingkat menengah, tepatnya SMK atau SMA atau sederajat. Jadi perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Anak-anakku, perguruan tinggi juga berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Besok saya berharap anak-anakku SMK Muhammadiyah 5 Babat ini ya paling tidak lulus dari SMK 40% lah yang bisa kuliah, baik di tingkat yang negeri ataupun yang swasta ya. Karena ketika menjadi mahasiswa ya, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Anak-anakku yang tidak kalah pentingnya, peserta didik di perguruan tinggi itu disebut mahasiswa. Ya, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Artinya ketika sampean sudah masuk di perguruan tinggi disebut mahasiswa. Apa tuh mahasiswa itu? Mahasiswa adalah maha itu mempunyai arti besar, siswa itu adalah ya kalian semua. Jadi artinya siswa yang sudah besar. Besar apanya? Yaitu dalam berpikir, dalam menentukan kedepannya. Ya. Artinya sampean sudah tidak di tingkat SMK lagi. Artinya sampean sudah menginjak ke dewasa atau mahasiswa tadi. Yang selanjutnya, perguruan tinggi juga merupakan kelanjutan, ya tadi sudah disampaikan Pak Kom. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis, yang disiapkan untuk memiliki kemampuan akademis yang profesional, yang dapat menerapkan pengembangan dan penciptaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta kesenian. Itu kalau kita berbicara sekilas mengenai perguruan tinggi, yaitu satuan pendidikan yang berada di tingkat lebih tinggi ketika kita masih berada di SMK atau menengah. Anak-anakku, selanjutnya yaitu apa tak? Nanti sebelum kiat-kiat apa saja, jalur-jalur apa saja untuk masuk ke perguruan tinggi, saya akan mulai dari bawah dulu. Saya berharap anak-anak bisa mengikuti sampai selesai, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke kami. Ketika jawaban kami kurang pas, nanti di kemudian hari bisa menemui saya atau guru BK yang lain di ruangan kami. Baik, yang selanjutnya anak-anakku, tujuan dari pendidikan tinggi. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 16 Ayat 1 atau dikuatkan dengan PP Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 1 Pasal 2 Ayat 1 ya, pendidikan tinggi memiliki dua tujuan. Apa tujuan yang pertama? Yaitu mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan dari pendidikan tinggi yaitu mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dan dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Itu tujuan yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sesuai dan peraturan pemerintah tadi. Apa tujuan yang kedua? Tujuan pendidikan tinggi yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Artinya ketika sampean sudah lulus menjadi mahasiswa, sampean berkeharusan mengembangkan ilmu yang sampean peroleh serta menyebarkan ilmu yang sampean peroleh, baik di bidang teknologi atau di bidang-bidang yang lain, serta bisa mengoptimalkan penggunaannya. Jadi artinya ilmu sudah diperoleh, juga mengoptimalkan penggunaannya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Itu tujuan dari pendidikan tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
secara umum, ya nanti saya sampaikan di lanjutan, saya ambil poinnya dulu. Secara umum perguruan tinggi itu ada digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah PTN, perguruan tinggi negeri. Yang kedua PTS, yaitu perguruan tinggi swasta. Yang ketiga perguruan tinggi kedinasan. Ya, gitu. Baik, perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di Indonesia perguruan tinggi akademik berbentuk universitas, institut, akademik, sekolah tinggi, dan politeknik. Jadi di Indonesia perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, institut akademik, dan politeknik. Selanjutnya, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma 1, ya, D1 istilahnya, ada diploma 2 yaitu D2, D3, dan D4 untuk diploma, serta ada sarjana S1, S2 nyebutnya magister, dan S3 doktor, serta spesialis. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, baik universitas, institut, atau sekolah tinggi yang memiliki program doktor, ya, doktor itu adalah S3, ya, bisa membentuk atau memberikan gelar doktor kehormatan, atau nama lainnya itu doktor honoris causa. Doktor honoris causa diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ilmu teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni. Jadi perguruan tinggi yang bisa memberikan gelar kehormatan kepada individu yang layak memperoleh karena jasanya yang tinggi, baik di bidang ilmu pengetahuan, bidang ilmu teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Nah, di atas itu ada lagi yang namanya yaitu guru besar, atau biasa disebut profesor. Selanjutnya, masih di perguruan tinggi ini ya, pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia ya, dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah, di bawah itu ada rektor. Rektor itu adalah yang perguruan tinggi yang dapat rektor adalah rektor perguruan tinggi negeri, merupakan pejabat eselon yang di bawah Menteri Riset. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku ya, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki badan hukum, atau yang disingkat BHP, Badan Hukum Pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri. Baik anak-anakku, selanjutnya menurut statusnya ini kita masuk di action yang agak, tolong diperhatikan poinnya itu saja. Menurut statusnya ya, perguruan tinggi dibagi menjadi 3.
ya. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri yang disingkat PTN. Yang kedua adalah perguruan tinggi swasta atau PTS, dan yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan. PTN yaitu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu namanya Departemen Pendidikan Nasional. Ternyata ada perubahan-perubahan, tapi fungsinya sama, hanya beda namanya saja, yaitu ya PTN atau perguruan tinggi negeri, yaitu perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional. Yang dulu namanya itu Departemen Pendidikan Nasional. Poinnya adalah sama. Perguruan ini ya, perguruan tinggi ini tersebar di seluruh Nusantara. Hampir di setiap provinsi di Indonesia itu memiliki perguruan tinggi negeri. Artinya setiap daerah, setiap provinsi sudah menyediakan perguruan tinggi untuk generasi selanjutnya. Sistem kerjanya perguruan tinggi ini atau kebijakannya perguruan tinggi ini seperti masih ada campur tangan pemerintah. Artinya walaupun tidak begitu dominan, ya, perguruan tinggi negeri ini ya, masih ada campur tangan pemerintah, walaupun ya, kebijakannya tidak dominan seperti pendidikan yang ada di swasta. Ya, anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi saya sampaikan, perguruan tinggi negeri atau PTN ini yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Yang selanjutnya, yang perguruan tinggi negeri yang di bawah Kementerian tanggung jawab Kementerian Agama, yaitu ada dulu namanya IAIN, sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Seperti di Surabaya itu dulu namanya IAIN Surabaya, sekarang menjadi UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya. Jadi sama harus bisa membedakan, sama-sama perguruan tinggi, mana yang dikelola oleh departemen, mana yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional, dan mana yang dikelola oleh tanggung jawab Kementerian Agama. Kalau untuk pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama, itu sudah saya sebutkan. Kalau di Surabaya itu ada dulu IAIN, sekarang namanya UINSA, yaitu Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kalau di Malang itu ada UNIMA, Universitas Negeri Islam Malang, itu yang dikelola Departemen Pendidikan. Sedangkan perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi itu ya ada UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang dulu namanya IKIP. Ada lagi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ada lagi yang dikelola Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu ada ITB, Institut Teknologi Bandung. Ada ITS, ya, Universitas 10 November Surabaya. Jadi di perguruan tinggi negeri ini ada dua kelompok atau dua bagian, yang dikelola Kementerian Riset dan Pendidikan, ada yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi besok ketika mau memilih perguruan tinggi, saya harus bisa membedakan. Ini PTS yang dikelola
Kementerian Pendidikan Nasional, ini perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama. Tadi contoh-contohnya sudah saya sebut. Anak-anakku, yang selanjutnya adalah PTS, yaitu perguruan tinggi swasta. PTS yaitu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan instansi swasta. Biasanya perguruan tinggi ini berupa yayasan. Sistem kerjanya bagaimana, Pak? Sistem kerjanya atau kebijakannya perguruan tinggi ini seperti yaitu dari pemilik yayasan. Apa saja, Pak, contohnya? Nah, kalau di Lamongan ini ada UMLA, Universitas Muhammadiyah Lamongan, ada juga UNISDA, Universitas Darul Ulum Lamongan, ada lagi UNISLA, yaitu adalah bagaimana dengan yang lain, Pak? Ya, seperti di Malang itu juga ada UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, itu adalah juga dikelola oleh swasta atau dikelola oleh pemiliknya adalah yayasan. Masih banyak lagi perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Anak-anakku, yang selanjutnya ya, berdasarkan statusnya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3, ada PTN, ada PTS, yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Apa itu PTK? Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan departemen atau lembaga non-departemen. Anak-anakku, jumlah perguruan tinggi kedinasan sangatlah terbatas. Artinya beda dengan PTN atau PTS. Kalau PTN atau PTS hampir merata di seluruh provinsi ada, beda dengan perguruan tinggi kedinasan. Bidang ilmu yang diselenggarakan tergantung berada di bawah naungan lembaga atau perguruan tinggi kedinasan tersebut. Misalnya atau contohnya yaitu SETAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. SETAN ini merupakan PTK, perguruan tinggi kedinasan yang di bawah naungan Departemen Keuangan. Ya, ini tidak di provinsi ada, sangat terbatas, beda dengan PTS atau PTN. STAN ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini merupakan PTK atau perguruan tinggi kedinasan yang di bawah naungan Departemen Keuangan. Selanjutnya contoh yang lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau yang biasa disingkat dengan STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang berada di bawah naungan Pusat Statistik Akademi Meteorologi dan Geofisika. Sekolah ini ya. Jadi sampai harus bisa membedakan kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Masuk ke STAN itu berada di bawah naungan Menteri Keuangan, kalau sekolah statistik itu di bawah naungan Akademi Meteorologi dan Geofisika. Anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti pemaparan dari saya. Yang perlu Anda ketahui, walaupun perguruan tinggi kedinasan sudah ada ikatan dinas, ada juga perguruan tinggi ini, perguruan tinggi kedinasan ini dibagi menjadi 2 macam.
perguruan tinggi kedinasan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama apa? Perguruan tinggi kedinasan ikatan dinas. Sama harus bisa membedakan. Contohnya yaitu seleksi calon praja institut pemerintahan dalam negeri atau yang disebut IPDN. Perguruan tinggi kedinasan ikatan dinas, kalau saya mencontohkan Pak Kom, yaitu orang-orang yang masuk di sana adalah orang-orang pilihan dari proses seleksinya sangat ketat di IPDN ini, karena orang-orang yang masuk di IPDN ini ya, lulusannya ini sudah bisa dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil ya. Lulusan perguruan tinggi ini merupakan ikatan dinas yang harus bekerja dan menjadi lembaga dan menaungi perguruan tinggi. Biasanya lulusan IPDN ini langsung berstatus pegawai negeri sipil. Tetapi untuk masuk di sekolah ini seleksinya sangat ketat sekali. Kalau saya masih mengikuti dulu itu hampir tiap daerah, hampir tiap kabupaten ada seleksi sendiri. Ya, ada tes provinsi juga ada tes skolastik, ada tes kesehatan, ada tes PBB itu kesemaptaan, dan ada tes penentuan akhir atau yang disebut pantukir. Adapun contoh yang lain selain IPDN, yaitu seperti di akademi itu ada Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia, itu juga perguruan tinggi ikatan dinas. Artinya ketika lulus dari itu perguruan tinggi kedinasan itu otomatis sudah menjadi pegawai negeri. Ada IPDN, ada Polri, ada TNI, baik TNI itu angkatan darat, angkatan udara, ataupun angkatan laut. Ya, nah, itu perguruan tinggi kedinasan yang ada ikatan dinas. Artinya apa? Ketika lulus dari itu harus pengabdiannya sesuai dengan instansinya itu. Ketika di Polri ya di kepolisian, ketika di TNI yaitu di tiga lembaga tadi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau di IPDN ini di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Anak-anakku, untuk ngelak Pak Komja sini sana. Anak-anakku, perguruan tinggi kedinasan yang kedua adalah perguruan tinggi kedinasan non ikatan dinas. Memang ini perguruan tinggi kedinasan, tapi tidak langsung menjadi pegawai di sana. Bisa memilih yang lain ya. Tetapi PTN ini, perguruan tinggi kedinasan ini, ikatan dinasnya pada umumnya berdiri atas keputusan presiden. Contohnya apa, Pak? Contohnya banyak sekali. Yaitu ada lulusan STTN di daerah Batam sana. Bisa memilih di perusahaan Batam atau menjadi PNS. Tidak ada ikatan dinas. Ya, sekali lagi, PTN, perguruan tinggi non kedinasan ini kata pada umumnya berdiri atas keputusan presiden. Misalnya ada PP, putusan presiden. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua masih semangat. Selanjutnya, menurut jenisnya, perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibagi menjadi 5 macam, menjadi 5 bagian. Yang pertama ada universitas, ada institut,
ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademik. Mari kita uraikan satu persatu. Apa itu universitas? Universitas adalah jenis perguruan tinggi yang memiliki jenis program studi yang beragam. Ya, saya ulang. Universitas adalah jenis perguruan tinggi yang memiliki jenis program studi yang beragam. Baik ilmu eksaknya, ilmu sosial, ilmu ekonomi, bahasa maupun kesenian. Ini di universitas. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan relatif beragam, mulai dari diploma, strata 1 atau S1, ada pasca sarjana atau S2 maupun gelar doktor. Apa Pak contohnya? Contohnya yaitu ada UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, itu yang dan masih dan lain-lain. Itu yang di negeri. Yang di swasta apa Pak? Banyak sekali. Seperti UMM tadi, Unisda, itu perguruan tinggi yang di universitas. Yaitu kalau Pak Kom mengambil contoh di negeri itu ada UGM, sebetulnya banyak. Yang di swasta ada UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah institut. Institut adalah jenis perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan program ilmu sejenis. Jadi institut ini tidak seberagam ya, jurusan yang seperti di universitas. Jenjang ataupun gelar yang ya akan dicapai bisa madya, AMD diploma, AMD D3, itu institut. Ada sarjana S1, ada S2 maupun ada doktor. Contohnya apa? Yaitu Institut Teknologi 10 November, yaitu ITS. Tempatnya di Surabaya. Yaitu apa? Mengkhususkan ilmu eksak untuk teknik. Institut Pertanian memiliki program pertanian. Institut Teknologi mengajarkan berbagai ilmu dan yang berhubungan dengan teknik. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan teknologi atau kesenian tertentu, hanya menyelenggarakan satu bidang atau program studi. Jenjang atau gelar yang dicapai tidak berbeda jauh dengan universitas atau institut ketika masuk di sekolah tinggi. Contohnya apa? Yaitu seperti di Muhammadiyah juga ada, di Lamongan itu yaitu STI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yang hanya menyelenggarakan jurusan akuntansi serta manajemen. Itu kalau di sekolah tinggi. Anak-anakku yang saya cintai, yang keempat yaitu politeknik. Politeknik adalah jenis perguruan tinggi yang hanya mengkhususkan dalam mencetak tenaga ahli atau profesional di bidang teknik. Politeknik ini ya, kalau dilihat perbandingan materi yang diajarkan antara teori dengan praktek, itu perbandingannya antara 45% dan 55%. Biasanya kalau di politeknik ini banyak prakteknya.
Dengan demikian, ya, dengan demikian lulusan politeknik akan lebih cepat beradaptasi jika lulusan tersebut turun di dunia kerja karena lebih siap dalam bekerja. Contohnya apa? Yang di politeknik, yaitu di Surabaya itu ada, yaitu PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pembelajarannya banyak, prakteknya daripada teorinya. Perbandingannya tadi 45% dibagi 50%. Yang di Malang itu juga ada, yaitu Polinema, Politeknik Negeri Malang. Ya, yang di Surabaya itu ada PPNS. Baik, kan anakku, yang kelima yaitu akademik. Akademik adalah jenis perguruan tinggi yang memberikan porsi keterampilan lebih banyak dibanding teori. Kalau di politeknik itu perbandingannya antara 45% sampai dengan 50%, di akademik ini perbandingannya lebih banyak lagi, yaitu 46-60. Dan waktu yang ditempuh itu relatif singkat, bisa sampai D1, diploma 1, atau D2, atau D3. Akademi ini mencetak lulusan yang lebih terampil untuk memasuki dunia kerja. Bagi lulusannya, ya, tidak terdapat gelar yang menempel kecuali di diploma 3. D3 itu ada gelar AMD atau ahli madya. Kalau di D1, D2 tidak disebutkan. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya itu ada akademi analisis, ya, akademi kimia analisis, ada akademi angkatan udara atau yang disingkat AAU, juga akademi militer TNI angkatan darat. Baik, anak-anakku, yang selanjutnya mudah-mudahan masih semangat. Masih ada 2 poin lagi. Nah, yang ini yaitu ada jalur masuk perguruan tinggi, ya, ada jalur masuk perguruan tinggi yang sangat populer di anak-anak adalah ada SNPTN, ada SBMPTN, ada. Terima kasih, Ustaz. Bentar, Pak Kom sedikit haus, minum dulu. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, coba untuk yang ini lebih serius lagi, karena ini adalah jalur masuk perguruan tinggi. Ada SNPTN, ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Apa SNPTN? SNPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Anak-anakku, pada tahun-tahun dulu, sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, SNPTN ini, ya, seleksi masuk perguruan tinggi ini pada tahun 2011-2012, SNPTN ini adalah merupakan istilah untuk masuk jalur tes tulis. Ya, diperhatikan lagi, nanti biar tidak rancu. Ya, pada tahun 2011-2012, SNMPTN ini merupakan istilah untuk masuk jalur tes tulis. Beda dengan sekarang, 2 tahun terakhir ini, ya. Ada, ya, sedangkan yang tanpa tes, tulis itu ada jalur yang namanya undangan. Nah, mulai tahun 2012
2013, 2014, 2015, 16 sampai sekarang ini SNPTN merupakan istilah jalur undangan tanpa tes tulis. Ya. Ketika sampean mau masuk jalur ini, sampean mempersiapkan yang namanya nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Waktu kelas 10 itu semester 1 dan 2, kelas 11 itu semester 3 dan 4. Nah, sekarang ini semester 5, sampean masuk di semester 5. Kelas 12 semuanya ini masuk di semester 5. Nah, kami pihak sekolah, saya juga guru BK berharap ketika anak-anak ingin masuk di jalur ini, tolong, sekali lagi, tolong diperhatikan nilai rapotnya. Nilai rapotnya. Per semester dilihat. Di rata-rata, mulai semester 1, semua mata pelajaran, ya, dihitung. Rata-ratanya berapa? Semester 1, semester 2, semester 3, semester 3, semester 4 sudah sampean jalani. Ketika ada nilai yang kurang bagus, sampean bisa perbaikan. Silakan minta bantuan wali kelas, ya, minta bantuan wali kelas untuk membantu sampean perbaikan nilai form atau kertas nilai perbaikan ada di ruang koperasi. Silakan sampean bisa beli di sana. Jadi tugas sampean kelas 12 yang semester 5 ini belum, ya, yang semester 1 sampai semester 4 sudah sampean jalani. Coba sampean lihat ketika ada nilai sampean yang kurang, sampean bisa perbaikan. Yang perlu diperhatikan lagi ketika rata-rata sampean sudah naik. Ternyata di semester 1 itu rata-ratanya 75, semester 2 76, semester 3 77, semester 4 78, artinya grade-nya sudah naik. Saya kira kalau sudah rata-ratanya sudah naik, tidak perlu diremedi, tidak perlu perbaikan. Kalau sampean lihat rata-ratanya, saya juga berharap Bapak Ibu wali kelas kalau memantau, tolong anak-anaknya yang berminat masuk perguruan tinggi bisa dibantu. Ya, kami berharap atas nama guru BK bisa membantu anak didiknya untuk mempersiapkan nilai untuk yang didaftarkan lewat SNPTN. Anak-anakku ini masih di jalur SNPTN. Nah, tugas kami sekolah dan guru BK yaitu memasukkan nilai semester sampean, memasukkan nilai rapot sampean semester 1 sampai 5, semua jurusan, semua anak, baik yang mau melanjutkan atau tidak, ya, memasukkan nilai rapot semester 1 sampai 5, ya, semua jurusan, semua anak, itu adalah tugas kami. Ke mana, Pak? Yaitu ke panitia LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi, LTMPT. Jadi kami selama ini dibantu Pak Hadiono itu memasukkan nilai sampean mulai semester 1 sampai 5, baik yang mau kuliah atau tidak, semuanya didaftarkan, semua dimasukkan nilainya. Kemana? Yaitu ke web LTMPT. Nanti setelah dari LTMPT, semua anak itu diberi PIN dan password. Bagi anak yang mau mendaftar langsung, ya, bisa masuk sesuai dengan PIN dan passwordnya tadi. Ya, kami tadi berharap di awal pembicaraan kami berharap
untuk tahun ini bisa SNPTN itu sesuai dengan akreditasi sekolah kita, yaitu ada 40% jumlah siswa ya. Makanya kita masih bersyukur ada 40% untuk sekolah kita SMK Muhammadiyah Imam Babat. Nanti ya setelah nilai rapot semester 1 sampai 5 dimasukkan semua ya ke web LTMPT, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Lalu kurun waktu beberapa minggu itu nanti dikembalikan ke pihak kami sekolah lagi, dan setiap anak mempunyai PIN dan password. Untuk apa PIN itu? Yaitu untuk mendaftar sesuai dengan keinginan siswanya masing-masing. Yang salah persepsi, anak-anak kakak-kakak kelas dulu dikira yang mendaftarkan itu sekolah. Tidak. Yang mendaftar sekolah hanya memasukkan nilai semester 1 sampai 5. Setelah itu diterima di LTMPT, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi, nanti dikembalikan lagi ke kami. Terus tiap anak ada PIN masing-masing, PIN dan password. Dan PIN dan password itulah untuk masuk sampeyan mendaftar. Siswa sendiri yang memilih mau perguruan tinggi mana yang diambil, mau jurusan apa yang diambil, ya, mau daerah mana yang diambil, yaitu siswanya sendiri. Ya. Kami berharap anak-anak tahun ini tidak salah persepsi, dikira kami pihak sekolah yang mendaftarkan. Tidak, yaitu anak-anak sendiri berdasarkan PIN dan password yang sudah diberikan oleh LTMPT. Sekali lagi saya tegaskan, jadi intinya sekolah hanya memasukkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Untuk yang daftar ke perguruan tinggi adalah siswa sendiri. Mau perguruan tinggi mana yang dipilih, ya, mau jurusan apa yang dipilih, mau wilayah mana yang dikehendaki. Baik. Setelah itu, ya, ketika sampean masuk di jalur SNMPTN tidak lolos, ya, sampean bisa mengambil jalur yang kedua, yaitu SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, SBMPTN ini merupakan istilah untuk jalur ujian tertulis khusus untuk yang mengambil program studi pendidikan jasmani atau olahraga dan seni. Itu disertakan tes keterampilan. Jadi kalau anak-anak mau mengambil jurusan seni dan olahraga, itu ada video kalau mungkin dribbling di bola sepak bola atau passing di bola voli, termasuk di kesenian ada membuat ukiran atau yang lain. Jadi saya ulang, SBMPTN ini yaitu merupakan istilah untuk jalur ujian tertulis, tetapi khusus untuk jurusan olahraga dan kesenian ada video pendukungnya. Itu yang ya, dan yang berikutnya yang ketiga yaitu jalur mandiri. Jalur ini diserahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi masing-masing. Biasanya antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jalur mandiri ini istilahnya ya, istilah dan ketentuan atau jalur mandiri ini berbeda dengan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, untuk mengetahui istilah dan ketentuan dari jalur mandiri ini bisa dilihat di web masing-masing perguruan tinggi tersebut.
karena poinnya berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain untuk jalur mandiri. Baik, anak-anakku, mudah-mudahan masih semangat. Yang terakhir adalah kiat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Kiat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Anak-anakku, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, adalah salah satu tes masuk perguruan tinggi dengan jalur tertulis. Setiap tahun SBMPTN diadakan. Siswa tingkat akhir sekolah yang ingin kuliah dan mengikuti jalur SBMPTN ini harus melalui tes tulis. Karena untuk bisa masuk ke kampus favoritnya. Namun SBMPTN ini sering menjadi momok bagi anak-anak atau calon mahasiswa yang mau masuk di jalur tes tulis. Tetapi ada kiat-kiat itu mengikuti seleksi itu. Ya, wajar lah, saya kira di usia sampean itu ketika ada tes lebih anak SMK itu kelihatannya agak sedikit grogi. Saya kira wajar, itu manusiawi sekali. Pak Kom mempunyai kiat-kiat untuk mengikuti masuk seleksi perguruan tinggi. Yang pertama apa? Yang pertama, ikuti program super insentif yang berada di bimbingan belajar. Ya, sampean bisa mengikuti bimbingan belajar. Ya, banyak sekali bimbingan belajar yang menyediakan fasilitas super insentif ini, termasuk khusus soal-soal SBMPTN. Program ini bisa diikuti untuk menyiapkan diri lebih baik dalam menghadapi SBMPTN. Yang kedua apa? Yaitu latihan soal-soal SBMPTN sesering mungkin. Dengan dengan sering latihan mengerjakan soal, tentunya kita akan mengingat apa yang telah kita pelajari. Halo, ya, saya lanjutkan. Dengan sering latihan mengingat soal, tentu kita akan mengingat apa yang telah kita pelajari, dan itu dapat membantu kita untuk poin sebentar. Kalau ada pertanyaan nanti saja. Ya, yang kiat yang ketiga adalah jangan tunda untuk mempelajari pelajaran yang belum dikuasai. Ya, jangan tunda untuk mempelajari pelajaran yang belum dikuasai. Jika masih ada bab pelajaran yang belum dikuasai, maka segeralah tanyakan kepada guru atau teman yang sudah menguasai pelajaran tersebut. Ya. Yang berikutnya, kiat yang berikutnya, jangan pelit untuk mengajarkan ilmu yang kita bisa kepada teman kita. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang sudah bisa, tolong teman-temannya itu dibantu. Mengajarkan ilmu yang kita bisa adalah salah satu cara belajar yang baik. Ya. Kita bisa mengulang pelajaran yang telah dikuasai. Juga kita bisa membantu teman untuk belajar. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu cari tempat dan waktu yang efektif untuk belajar. Carilah tempat dan waktu yang efektif untuk belajar, sehingga apa? Kita dapat nyaman, kita bisa tenang dalam belajar tanpa adanya gangguan. Kiat yang kelima yaitu mencari tempat dan waktu yang efektif untuk belajar. Yang berikutnya, yang keenam, sering-sering mencari motivasi. Agar apa tujuannya? Kita merasa yakin. Ya, agar kita merasa yakin. Jangan ragu untuk mencari motivasi
dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Motivasi bisa datang dari mana saja. Selain dari dalam diri sendiri, motivasi juga bisa datang dari lingkungan kita. Ya, sering-seringlah mencari informasi. Yang tidak kalah pentingnya yaitu poin yang nomor 7, sering-sering mengikuti tryout. Cobalah untuk mengikuti tryout SBMPTN. Ya, biasanya ketika mendekati tes SBMPTN banyak diadakan tryout SBMPTN dari sekolah atau dari lembaga-lembaga tertentu. Dengan cara ini kita bisa mengatur kemampuan kita dalam menjawab soal-soal ketika kita tes. Yang kedelapan apa? Jangan biasakan membatasi beberapa soal yang sudah cukup dikerjakan. Artinya apa, Pak? Ya. Jangan hanya mengerjakan soal, kalau bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya. Ya. Jika kita yakin dengan jawaban dari soal yang kita kerjakan, maka kerjakanlah soal sebanyak-banyaknya. Lebih banyak mengerjakan soal, lebih memudahkan kita dalam mengerjakan atau mengikuti tes SBMPTN. Yang ke-9 yaitu siapkan mental. Ya. Selain persiapan belajar, kita juga perlu menyiapkan mental. Ada beberapa orang yang gagal dalam tes tulis karena tidak kuat mental dalam menghadapi soal. Makanya ini juga perlu untuk menyiapkan mental. Yang terakhir, yang ke-10, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membantu hambanya yang meminta pertolongan kepadanya. Mungkin kita merasa kemampuan kita kurang untuk meraih target, tetapi jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri, berdoa kepada Allah, karena menjadikan kita masuk ke petinggi favorit adalah hal yang amat sangat kecil bagi Allah yang Maha Kuasa. Anak-anakku, saya kira itu materi dari Pak Pom. Nanti kalau mau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau ingin tatap muka langsung, kami juga mempersiapkan diri, membuka pintu selebar-lebarnya untuk konsultasi anak-anak seputar mengenal perguruan tinggi, baik negeri atau swasta ataupun perguruan tinggi kedinasan. Terima kasih anak-anakku. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Haris. Ya, terima kasih Pak Komari yang sudah memaparkan panjang lebar tadi tentang perguruan tinggi, apa itu perguruan tinggi, kemudian apa saja yang harus disiapkan. Baik anak-anakku, tiba saatnya untuk tanya jawab. Tadi ada yang bertanya tadi, satu atau dua orang, kami persilahkan tiga anak untuk mengajukan pertanyaan. Bisa chat di kolom chat, bisa langsung, kalau mau bicara langsung silahkan dibuka mikrofonnya, kemudian menyebutkan nama dan kelasnya. Silakan anak-anakku yang mau bertanya. Untuk absensi sudah saya share di kolom chat ya, bisa dilihat di chatnya masing-masing. Oke, silakan. Tadi siapa yang mau tanya? Halo. Ayo silakan anak-anakku. Saya tunggu 3 menit. Kalau yang mau bertanya silakan.
mungkin ini Pak Komari, mungkin waktu mungkin saya yang Ya. Oh, Alfian Ya Pak. mau tanya ya? Ya. Ya dari Ya, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyebut kelasnya Pak. Saya Gunawan Hanafi dari kelas 12 TKJ mau bertanya untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi khususnya di negeri apa saja yang dipersiapkan untuk masuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pertanyaannya Waalaikumsalam begitu, warahmatullahi kata wabarakatuh. Pak Komari, apa saja yang harus dipersiapkan di perguruan tinggi itu? Oke. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku atas nama Imam Hanafi kelas 12 TKJ. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mas Hanafi dan anakku kelas 12 secara keseluruhan tadi ya sudah disampaikan Pak Kom untuk persiapan apa yang harus disiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Untuk jalur SNPTN ya, untuk jalur SNPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, sampean bisa mempersiapkan nilai rapot yaitu semester 1 sampai semester 5. Nilai rapot semester 1 sampai 4 sudah sampai persiapkan, kelas 10, kelas 12. Sekarang ini sampean masuk di semester 5. Nah, di semester 1 sampai 4 ini apabila ada nilai sampean yang kurang ya, bisa pengajuan perbaikan. Itu yang jalur SNPTN. Sedangkan untuk jalur SBMPTN tes tulis ya sampean harus mempersiapkan diri juga banyak-banyak mengerjakan latihan soal. Tentunya jangan lupa berdoa. Saya kira itu Mas Imam Hanafi dari 12 TKJ. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Ya, itu jawaban dari Pak Komari, tanggapannya. Mungkin anak-anakku yang lain mau menanyakan pertanyaan yang berbeda, silakan. Jadi sudah jelas tanggapan dari Pak Komari. Halo, yang lain? Masih ada 2 lagi mungkin yang bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Nak. Kalau masih ada pertanyaan atau barangkali masih sungkan-sungkan, kami guru BK membuka pintu selebar-lebarnya untuk konsultasi seputar perguruan tinggi, tentunya di jam pelajaran, yaitu di ruang kami, di ruang BK. Banyak sekali guru BK nanti yang bisa memberikan sukses masuk perguruan tinggi ini. Monggo yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada Pak Komari. jadi Pak Komari tadi sudah memberikan pernyataan bagi anak-anak yang mungkin pada siang hari ini tidak mengikuti kegiatan video conference, ya bisa mempelajari di rekaman, nanti akan saya upload di YouTube. Bagi anak-anakku yang menginginkan bertanya langsung kepada pihak BK, maka setiap hari kerja kantor atau ruang BK siap menerima anak-anakku yang mau berkonsultasi. Begitu ya Pak Komari ya? Ya, betul. Oh, ya. Oke. Baik Pak Komari, karena sudah tidak ada pertanyaan, kemudian sudah ada tanggapan tadi, kemudian sudah ada pernyataan terakhir tadi, saya kira itu termasuk juga penutup pada kegiatan video conference siang hari ini. Tibalah saatnya saya undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Komari. Anak-anakku semua tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya jangan, ya pesan saya, kebiasaan itu belum tentu baik, tetapi hal yang baik harus dibiasakan. Ingat itu ya. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan pada Vikon siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih anak-anakku, terima kasih Pak Komari. Saya undur diri. Mohon maaf segala sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi